Halo Aquarius, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Jadi pre-shuffle kamu tuh ada tema tentang loyal heart. Jadi kayak tema loyalitas itu signifikan banget dalam reading kamu sama pengorbanan. Jadi dalam artian gini, sekitaran kamu nonton reading ini kamu bisa melihat loyalitas. Maksudnya kamu pertama nih skenario-nya, kamu dikelilingin sama orang-orang yang loyal gitu sama kamu, teman-teman yang loyal yang bisa diandalkan, support sistem kamu, hubungan yang loyal, terus juga hasil dari loyalitas kamu gitu kepada sesuatu hal, misalnya pekerjaan kamu, mimpi kamu, kerja keras kamu gitu, apapun gitu yang kamu berikan loyalitas kamu ke situ. Atau misalnya juga kamu tipe temen gitu yang bisa diandalkan, yang loyal sama temennya. Nah, di saat kamu membutuhkan gitu, kayak teman-teman kamu tuh ada karena kamu juga ada selama ini buat mereka gitu ya. Terus kalau yang berhubungan dengan dedikasi kamu, kayak loyalitas kamu pada sesuatu hal yang tadi aku sempat bilang, mungkin itu pekerjaan, mungkin itu mimpi kamu, mungkin ada hal-hal yang kamu beneran invest gitu, dalam artian waktu, tenaga, uang, apapun gitu. Kamu melihat hasilnya, ya kamu melihat progresnya, dan mungkin ya di sekitaran kamu nonton reading ini, kamu di titik yang lagi capek banget gitu, kamu butuh istirahat, karena di dasar deck kamu tuh Ten of Wands gitu biasanya, itu kayak beban berat, tapi kayak aku mendapatin vibe-nya tuh lebih kepada kamu tuh capek, kamu butuh istirahat, um, mungkin berhubungan tadi ya sama sesuatu hal yang lagi kamu fokusin, dan ini sebuah reminder, uh, reminder banget untuk kamu kayak ngasih waktu diri kamu untuk nge-break gitu, buat istirahat, buat recharge. Mungkin sebagian lagi di titik ada yang burn out gitu, kayak udah mulai energi kehidupannya udah mulai redup, udah mungkin nggak punya energi untuk sesuatu hal yang lainnya, kayak misalnya hal-hal yang sifatnya day to day, kayak kamu nggak punya energi di situ, nggak punya energi untuk berinteraksi sama orang lain. Nah, ini sebuah reminder untuk kamu recharge gitu, karena ini kita lihat oracle-nya. Sorry nih agak lompat-lompat ya. Oracle yang pertama gitu ya, ada door to romance. Jadi untuk kamu yang bertanya tentang hubungan romantis nih, terutama para single, kayak ada pintu yang terbuka buat kamu. Mungkin ada pertemuan dengan orang-orang tertentu yang potensial um, untuk jadi sesuatu hubungan yang lebih serius lagi gitu ya. Dan juga tadi ada tema loyalitas, jadi kamu bisa expect loyalitas kalau misalnya kayak hubungan ini berlanjut gitu ya, gak cuman di level perkenalan, pertemanan, terus lanjut ke tahapan berikutnya. Nah, yang tadi aku bilang kenapa sampai di titik energi kehidupan gitu, kamu kelelahannya sampai segitunya, karena oracle yang berikutnya adalah solar plexus ya. Solar plexus itu aku mengartikannya pertama, ambisi kita, energi kita untuk mengejar sesuatu, mewujudkan sesuatu, kepercayaan diri, semangat hidup, energi kehidupan juga di solar plexus aku mengartikannya gitu. Biasanya kartu yang berhubungan dengan cakra itu akan keluar ketika tema cakranya nggak seimbang gitu. Tadi makanya aku bilang mungkin ada yang lagi kecapean gitu, atau mungkin udah kehilangan semangat, atau um, sebagian lagi um, kehilangan apa ya, kehilangan ambisi, kehilangan kepercayaan diri, atau mungkin lagi redup gitu ya karena ada sesuatu hal. Dan ini sebuah reminder gitu. Yang berikutnya rest and rejuvenation. Ini yang dua kombinasi ini juga tadi Ten of Wands ada di dasar deck. Jadi highlight banget buat kamu. Ayo berhenti sebentar. Ayo gimana caranya kamu bisa recharge, atau kayak kamu menarik diri dulu gitu. Biar kamu bisa bisa mengembalikan energi itu lagi. Oke, atau mungkin juga semacam mengevaluasi, berefleksi, merenung tentang hal-hal tertentu gitu yang berhubungan misalnya dengan goals kamu, atau ada hal-hal lain yang perlu kamu apa ya, kayak mendapatkan jawaban dalam sunyi gitu, untuk kamu bisa berefleksi tentang hal-hal yang beneran perlu kamu kayak pikirin gitu ya. Terus di sini tema besar kamu adalah King of Wands, itu kartu yang pertama paling pojok kiri, dikonfirmasi sama pohon. Juga di sini ada Six of Cups, dikonfirmasi sama yang gambar beruang. Dua kombinasi ini kayak sebenarnya tema tema klasiknya tuh bukan ini ya, tapi aku mendapetin vibe tentang masa lalu kamu, apapun yang terjadi di masa lalu, kesalahan, momen sedih, apapun itulah, itu tidak mendefinisikan kamu gitu ya. Karena gini, kadang kita terpaku pada hal di masa lalu, terus seperti hidup kita berhenti di situ gitu. Mungkin ada penyesalan, kesedihan, terus menyalahkan diri sendiri,
atau mendefinisikan hidup kita, diri kita berdasarkan pada hal-hal yang terjadi di waktu lampau gitu. Ah, gue orangnya seperti ini, ah gue nggak bisa berubah, ah gue bikin salah, gue akan salah terus ke depannya. Kayak dialog-dialog semacam itu. Jadi seperti karakter kamu, diri kamu tuh berhenti di masa lalu gitu. Dan aku mau bilang kayak manusia tuh manusia tuh terus berubah gitu. Apapun yang terjadi, nggak mungkin hidup kamu berhenti di satu titik gitu ya. Kecuali tadi kamu yang secara tidak sadar membuat keputusan itu dengan dialog-dialog atau kayak kamu menyalahkan diri kamu untuk hal-hal yang pernah terjadi di waktu lampau gitu ya. Hidup kamu kan, hidup manusia tuh banyak spektrumnya gitu, banyak alurnya, banyak ceritanya, banyak layernya. Jadi satu atau beberapa hal itu tidak mendefinisikan kamu gitu. Sama seperti kamu manusia yang kompleks, banyak aspeknya. Jadi sama seperti hidup, banyak hal terjadi di hidup kita di masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang. Itu tidak mendefinisikan kamu gitu. Itu hanya sebagian aspek ya yang memberi warna kehidupan kamu gitu ya. Jadi aku nggak tahu ini siapa yang perlu dengar, dan jelas ada tema seperti itu dan itu kayak aku harus sampaikan gitu ya. Terus juga tadi tema pengorbanan dan loyalitas, karena gini, di sini hangman hangman jadi posisi blessing kamu gitu, hal positif yang akan muncul dikonfirmasi sama cross. Hangman itu salah satu artinya adalah pengorbanan. Cross itu juga berbicara pengorbanan. Di pre-shuffle kamu, kartu pertama yang mau lompat juga hangman gitu. Jadi kayak highlight banget karena posisinya di sini. Aspek yang positif di blessing kamu, jadi kayak ada highlight banget tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan pengorbanan. Ya, pengorbanan itu bisa banyak yang tadi gitu. Ketika kamu mau mencapai sesuatu, kamu kayak ada hal-hal yang tidak kamu lakukan gitu, atau kamu lakukan ekstra. Terus juga mungkin untuk orang-orang terdekat kamu, orang-orang yang penting buat kamu, dan ini sesuatu yang rewarding gitu. Kalau misalnya ini berhubungan dengan hal yang ingin kamu capai, kamu bisa melihat hasilnya gitu. Apapun yang kamu usahakan selama ini. Terus kalau misalnya itu sesuatu hal yang kamu lakukan untuk misalnya orang-orang yang kamu anggap penting, orang-orang yang kamu sayang, ataupun inilah orang asing gitu, kebaikan yang kamu tabur. Karena apapun yang kita lakukan kayak entah gimana caranya akan kembali ke kita gitu. Tabur tuai aja. Kayak aku melihatnya seperti itu. Jadi kayak kebaikan atau hal-hal yang kamu usahakan untuk orang lain kayak menemukan jalannya kembali ke kamu gitu ya. Terus juga di sini yang jadi tantangan adalah Seven of Cups dengan si gambar surat itu. Seven of Cups itu kalau di posisi tantangan bisa kebingungan. Jadi kayak mungkin ada komunikasi yang membingungkan, atau kayak di sekitaran ini kamu akan dihadapkan pada pilihan gitu. Jadi kayak ketika kita dihadapkan dengan pilihan gitu, momen kita untuk memilih juga itu bisa membingungkan ya. Jadi tadi karena ada tema untuk kamu memikirkan gitu, menarik diri untuk memikirkan. Mungkin ya ini nih yang berhubungan dengan pilihan-pilihan ini. Jadi kamu beneran mengambil waktu untuk kamu kayak list gitu pro dan kontranya. Jadi setelah kamu benar-benar pikirin, kamu tahu gitu apa yang perlu kamu lakukan. Terus mungkin ya ada sesuatu dengan komunikasi gitu dengan orang-orang terdekat kamu atau konteksnya pekerjaan. Jadi memastikan sebelum kamu bereaksi gitu ya. Jangan sampai kamu bereaksi dari emosi kamu, dan kalau misalnya ada yang nggak jelas, lebih baik dikonfirmasi, jangan pakai asumsi gitu ya. Nah ini nih sebuah pesan dengan Seven of Cups, jangan pakai asumsi. Terus kartu yang terakhir adalah Queen of Swords dikonfirmasi sama Lily. Kayak dua kombinasi ini nih membuat aku berpikir kamu udah punya gitu segala hal yang kamu butuhkan, kecerdasan, kebijaksanaan, kualitas, apapun yang kamu butuhkan gitu untuk mencapai hal yang mau kamu capai. Ya, tadi karena tadi ada tema sesuatu hal, mungkin kayak kamu pernah berada di momen kegagalan atau menemukan sesuatu yang gak enak di waktu lampau gitu, yang membuat kamu mempertanyakan kepercayaan diri kamu. Balik lagi ke tadi tema solar plexus ya. Salah satu tema solar plexus itu kepercayaan diri. Jadi kayak mungkin ada sesuatu hal yang membuat kamu bertanya tentang kualitas diri kamu gitu. Dan ini sebuah reminder bahwa kamu tuh sebenarnya udah punya gitu, dan sebagai manusia juga kamu akan terus bisa beradaptasi ya. Karena Hangman juga temanya itu fleksibilitas, adaptasi, pengorbanan, melihat dengan perspektif berbeda. Jadi kualitas di dalam diri kamu tuh nggak berhenti di satu titik itu. Kamu masih bisa terus bertumbuh dan beradaptasi dengan segala macam dinamika kehidupan gitu. Dan tentunya yang
cuman ada di cerita kehidupan kamu gitu, karena setiap setiap penonton aku pasti dinamika kehidupannya berbeda-beda gitu ya. Aku harap reading ini nggak terlalu abstrak gitu. Semoga bisa memberi perspektif yang berbeda. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.